ربي روحي من زادنا أجيب لنا بالذات الأمين حسن أبداؤنا وأعضاؤنا أسلافنا وشيوخنا وجدودنا على عضو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ani wa bi'ulumihi fi darain amin ila anqah. Melanjutkan pembahasan kemarin yaitu kesunnah. Satu kesunahan berisyarah dengan telunjuk di dalam tasyahud. Yang dimaksud tasyahud ini bisa tasyahud awal, bisa tasyahud akhir, wala yuharrikuha, dan tidak digerak-gerakkan. Karena ada di antara sebagian saudara muslim kita ketika tasyahud itu seperti ini. Seperti ini ada. Ini kalau di dalam kitab ini banjirnya dijelaskan. Salah satunya yang pernah saya katakan, ini di sini musir setan atau mukuli kepalanya setan. Terus sama beliau si apa Nelson Ma'alif daripada sifat salat Nabi ini, kalau cuma satu, karena kalau 10 maju kabeh setan. Beliau menjelaskan untuk mengusir setan iblis bukan dengan gerakan jari, tapi dengan keikhlasan, dengan ketakwaan, dengan amal solih. Di sini dikatakan al-musolli bagi orang yang mendapatkan sholat ini tadi merupakan satu kesunahan. Ya. Ketika duduk di dalam tasyahud sudah memposisikan jari jemari, kalau yang kiri ditaruh di paha sebelah kiri, kalau yang kanan ditaruh di sebelah kanan, ya, dengan posisi ya sababah ini telunjuk kalau dalam bahasa Arab, ibham atau ibu jari, ya, ini posisinya seperti ini. Nanti di lanjutan ini dikatakan membentuk seperti lingkaran, tapi bukan lingkaran. Kalau lingkaran kan bulat seperti ini, ya, seperti angka 5 di dalam bahasa Arab. Makanya nanti ada satu hadis di sini yang diriwayatkan Ibnu Umar, ya, itu ketika tasyahud baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti membentuk angka 35. Ini nanti ada dua versi, ya, ada dua versi. Yang dari Abdullah bin Umar posisinya seperti ini. Ini 3, ya. Kemudian yang ini seperti bulat 5. Kalau dalam bahasa Arab jangan perhatikan 5 itu seperti bulat, seperti bukan bulat, seperti, jadi agak lonjong seperti ini. Nah, ini posisi 3 5, tangannya seperti ini. Ketika tasyahud sudah posisinya seperti itu. Nah, nanti di belakang ada yang ya, posisi jari kelingking dan jari manis itu ditekuk seperti ini. Kemudian ini gandeng dengan niki al-wusta, ya, gandeng dengan sababah. Nah, posisinya seperti ini. Ada 2. Jadi ini loh, kalau kita bukan satu kita pegang terus, maksud saya satu hadis kita pegang kita nyalahkan yang lain, keliru. Gak boleh seperti itu. Ini kan juga dikatakan berbeda. Abdullah bin Umar kok seperti ini 35. Nah, ini yang dirikan Numair. Sahabat Umar ini mengatakan, ya, jari kelingking sama jari manis ditekuk, dilipat, dan seperti ini. Kemudian al-wusta, jari tengah ini dengan telunjuk ini papak, nah, seperti ini. Tapi ini sababah ini
berada di atas ibu jari. Nah, posisinya seperti ini. Tapi kalau yang saya pakai, karena yang pertama saya terima dari beliau pribadi itu posisinya 35. Nah, mulai dari saya mendengar itu posisi ketika tasyahud saya pakai yang ini. Nah, seperti ini. Ada, tapi saya belum pernah membaca riwayatnya, cuma saya mendapat dari Ustaz Munir. Nah, beliau menjelaskan ibu jarinya dilipat di dalam, diapit dengan al-wusta, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Nah, posisinya seperti ada yang seperti ini. Yang benar semua itu, yang mana semuanya benar. Ketika itu ada rujukan dan bisa dibuktikan semua benar. Itu juga dilakukan. Nah, ini para sahabat berbicara seperti ini karena melihat yang mereka lihat dari Nabi Muhammad SAW. Jangan katakan bahwa konsisten keliru. Jadi ketika satu perawian hadis ada yang jadi soal yang penting hadisnya itu benar. Maksudnya benar apa? Ya ada dibuat-buat. Nah kalau ini yang digerak-gerakkan ini, kalau ini hadisnya aneh. Anehnya ini masih para ulama ini dibuat-buat. Dalam artian membuat sendiri. Kalau lebih ekstrimnya mau untuk geroh, yaitu. Nah, posisi seperti ini, nah, kemudian as-sababah ini tadi akan memberikan isyarat atau diangkat bahasanya seperti itu ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Nanti di belakang lebih spesifik kapan mengangkatnya di antara kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kapan? Yaitu ketika illallah itu diangkat. Diangkatnya ini saya ringkas ya. Diangkatnya itu lurus. Seperti ini. Illallah lurus. Kemudian ditekuk, bukan diturunkan. Pahami? Ya. Dari hadisnya Nukan tadi. Masih riwayatnya Nukan ya. Lanjutan dari tadi ya. Beliau memberikan petunjuk dalam artian mengisyaratkan ibu jari ini ketika ilallah seperti ini lurus, kemudian ditekuk. Bedakan loh ya. Kalau ditekuk itu bagaimana? Nah, kalau ditekuk seperti ini, tapi bukan seperti ini, ditekuk sedikit. Dan dulu pribadi jelaskan sama, ditekuk sedikit. Tapi saya pernah salah menjelaskan, kalau nggak salah di sini atau mungkin di 501 saya lupa. Kesalahan saya menjelaskan ini saya ramat sekarang ini, yaitu ketika saya ngomongnya ditekuk betul, tapi praktekannya saya salah. Salahnya ditekuk, ya seperti ini. Ini keliru. Jadi ditekuk itu lurus pertama, ilmu ini posisi lurus, kemudian ditekuk. Nah ini kan tetap jari dari ruas yang dekat dengan telapak tangan ini, tulang ini tadi, nah yang ditekuk ini. Jadi ketika Allah tasbih, bukan ini yang diturunkan, nah ini yang terlurus, yang ditekuk ini. Jadi tadi saya juga bukan di kamus, saya cari maknanya sama, ditekuk. Kalau secara bebas dipeluk. Ini maknanya ditekuk, jadi ditekuk sedikit, ya seperti ini kurang lebih. Yang ini lurus, bukan ini ya posisi ketika tasyahud seperti ini, enggak. Ini yang tetap lurus. Ya Allah, seperti ini. Kalau ditarik, nah, kurang lebih seperti ini. Kalau dinaikkan, kurang lebih seperti ini. Dan nanti, ya di sini dari riwayat Abdullah bin Zubair, ya mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW berdoa, beliau itu seperti ini. Pernah beliau berdoa seperti ini. Dari jenengan buatan sekolah tiang tunggongan tadi kita coba kritik. Jenengan sing referensi ini kurang. Oh tadi tunggongan tadi kita. Nah itu Nabi Muhammad melakukan. Dan Al-Mufid kabel tunggongan ini kabel kalau coba ada kampanye tadi. Ya tadi. Di sini tunggangan kan itu sakit bayang lagi bu. Ya
Berdoa, orang pernah berdoa seperti ini, bagus seperti ini, tapi tidak digerak-gerakkan. Ini saya pernah dapat dan gambar saya dari Habib Hadi ketika baca wirid sakron. Mohon maaf ya, wirid sakron itu harus dapat ijazah karena wirid sakron itu keras. Wirid sakron itu keras. Ya. Ketika beliau memberikan ijazah di dalam wirid sakron itu ada kata sur. Nah, itu kalau Habib Hadi memberikan mengajarkan kepada saya ada kalimat sur yang dibaca 3 kali sur, itu jarinya digerakkan seperti ini, pikirannya membayangkan, maksudnya seperti melindungi, memberi. Nah, seperti ini. Siapa yang mau rumahkah, desokah, utokah, dari itu dibayangkan, nah, seperti ini dilindungi. Kalau abah saya yang saya terima dari ibu saya, ketika beliau baca sur, itu tangannya seperti ini. Sur. Coba tiru nih. Orang itu sangat kok itu. Kalau kembali ke video. Ya, yang hadis menyatakan Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwa posisi jari jemari beliau sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud membentuk yang tangan kanan itu membentuk angka 35 dan ini telunjuk sababah ini menjadikan yang isyarat tadi illallah, ini jari telunjuk. Kalau jari tengah enggak jari wayang illallah. Saya ada kalau dia nah, di sini ada satu cerita ya, yang dikatakan oleh Ali bin Abdurrahman Al-Ma'awi. Dia berkata, saya melihat Abdullah bin Umar ketika sholat ya. Kemudian dia siapa Ali bin Abdurrahman ini ketika sholat dia ini mainan karpet kalau sekarang. Zaman ini dari karpet pasir, ya mungkin gambar, atau mungkin pokoknya tulisan, mainan. Nah, terus ditegur oleh si dan Abdullah bin Umar. Di cara Jawa ini jenengan sholat pun ngoten, jenengan sholate kados nopo ingkang dilampahi, utawi ingkang dicontohaken Kanjeng Nabi pripun. Ali bin Abdurrahman tanya pripun. Nah, akhirnya Abdullah bin Umar itu jelaskan. Terus ya baik ketika sholat dolanan itu dipenging, terus dicuntui ketika ditangan sholat kata sholat Kanjeng Nabi. Ali bin Abdurrahman tangan pripun sholat Kanjeng Nabi, diajari lenggahe ketika tasyahud akhir posisi pun tawarruk, terus badhe niku asqonipun pripun tangan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan dirok. Makanya ukuran satu dirok itu dari siku sampai ujung jari, ini namanya satu dirok. Nah, dirok di sini dikatakan dirok tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di terus nempelnya boten ngeten. Iki nempel. Ya kan? Tangan nempel dalam paha sebelah kanan. Kemudian posisi jari jemari ini dikatakan ini dilipat seperti ini. Jari kelingking dengan jari tengah ini dilipat, kemudian jari jari kelingking kali jari manis ini dilipat, jari tengah merapat atau nempel dengan ibu jari dengan jari telunjuk, akan tetapi jari telunjuk berada di atas ibu jari. Posisi ini kan. Nah, kasih baju ini anggap berapa paha, nah ngeten posisi ini ngeten.
Nah, makanya ketika kalimat asyhadu an la ilaha illallah, nah ini yang menjadi penunjuk dan tidak digerak-gerakkan. Kalau tadi apa? Abdullah bin Umar ya, bukan ini. Apa? Numair, dari Numair itu posisi apa? Jari telunjuknya ditekuk sedikit, kurang lebih 100 meter. Kemudian diturunkan ngeten. Soalnya kewakah yang ingkang ngeten iki. Bukan soal dalam artian soal itu tidak membatalkan sholat. Cuman yang diterangkan di hadisnya itu jari ujung jari telunjuk ini ditekuk. Mana yang bisa ditekuk? Ya hanya ini. Ini kan bisa jangan tekuk ini. Nah, kan yang tertekuk mesti yang ujung itu dekat kuku. Kalau tidak dipegang ini tidak bisa. Nah, kalau tanpa dipegang yang tekuk mesti ini, berarti mulai dari sini kan kurang lebih seperti ini. Terus mungkin campur ya selatan pulau untuk biasa ngambutan insyaallah bincang sosok aja dilanjutkan lagi tasik bahas di dua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قريب الإحسان أنك علينا من إحسان إحسانك قدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الله